Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita bertemu lagi dengan saya Johan. Kita masih di mata kuliah sistem distribusi. Kali ini kita akan belajar sedikit lebih teknis lagi ya. Jadi kalau pada video-video selanjutnya sebelumnya maaf saya sudah sampaikan bahwa ada komunikasi antara server. Bagaimana caranya komunikasi? Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu cara komunikasinya, yaitu menggunakan teknik yang namanya soket. Ya, oke. Jadi soket ini adalah salah satu teknik. Ya, nanti ada banyak di belakang kita akan belajar banyak nanti. Salah satu teknik untuk komunikasi di sistem terdistribusi. Ya, oke. Apa sih soket itu? Soket itu adalah endpoint komunikasi. Jadi ujung dari komunikasi antar perangkat di jaringan komputer. Ya, jadi dia merupakan bagian dari protokol suite-nya TCP/IP. Ya, silakan dicek kembali. Oke, aplikasinya dipakai untuk apa sih soket itu? Contohnya SSH ya. Kalau Anda mau meremote server, kemarin waktu di mata kuliah sistem operasi ya. Nah, itu Anda menggunakan SSH ya. Atau digunakan untuk chatting. Ya, itu juga ada yang menggunakan soket ya. Kemudian untuk layanan streaming ya, itu juga ada yang menggunakan soket. Bahkan untuk game online ya, itu juga pakai soket. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan belajar sedikit teknisnya di video ini, ya. Nah, sekarang kita akan belajar konsepnya dulu, ya. Jadi elemen utama soket itu ada klien dan server. Anggaplah ini ada dua perangkat yang akan berkomunikasi, ya. Syaratnya apa? Keduanya harus punya alamat IP address dan juga port untuk komunikasinya, ya. Portnya nanti kita akan bahas. Kemudian ada protokol komunikasinya. Kita bisa menggunakan TCP dan bisa menggunakan UDP. Ya, oke. Apa bedanya TCP dan UDP? Sebenarnya ini adalah materi jaringan komputer, tapi kita review sedikit di sini, ya. Jadi kalau UDP itu dia tekniknya namanya send and forget, ya. Jadi dikirim, udah nggak peduli dia nyampe apa enggak. Atau kalaupun nyampe datanya utuh atau ada yang kurang, ada yang cacat, dia nggak peduli. Send and forget, ya. Kalau bahasa apa namanya tawurannya itu pukul dan lari. Nah, pukul kemudian lari, nggak tahu sudah ya. Yang penting saya udah ngirim datanya, data nyampe nggak nyampe bukan urusan saya. Nah, maka dia cepat, ya, maka dia berjalan lebih cepat. Sedangkan TCP di sebelah kanan itu sebelum komunikasi terjadi ada namanya handshake, ada namanya kenalan dulu, ya. Ada kenalan dulu. Karena apa? Di TCP ini ada mekanisme namanya error checking. Maka dia akan memastikan semua datanya akan terkirim dengan lengkap, ya. Misal sebagai contoh ya, ilustrasi saja dari klien meminta alamat misalnya websitenya Win Malang ke server, ya. Kemudian dari server akan mengirim, oh Win Malang itu dia akan saya pecah menjadi 1.000 paket, ya. Oke, dia akan ngirim 1.000 paket. Ternyata si klien hanya menerima 800 paket. Dia akan bilang, paketmu cuma 800, kurang 200. Nah, karena di setiap paket tadi itu ada nomornya, ada paket numbernya, maka dia tahu paket-paket mana yang hilang. Maka si servernya akan mengirimkan ulang paket-paket yang hilang tadi. Nah, hingga semua paketnya lengkap. Jadi di sini ada mekanisme namanya error checking, makanya dia lebih lambat dibandingkan dengan UDP. Nah, seperti itu ya. Nah, apa itu port? Port itu adalah pintu komunikasi datanya, ya. Ada range-nya antara 0 sampai 65.535, ya. Nah, ini dibagi menjadi tiga nih. Yang pertama, 0 sampai 1023 itu disebut dengan well-known port, yaitu port-port yang digunakan untuk aplikasi standar sistem operasi, ya. Kemudian 1024 sampai 49.151 itu register port, ya, digunakan untuk aplikasi tambahan yang umum digunakan. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Dan di atasnya itu sampai 65535 itu dynamic port, digunakan untuk komunikasi sementara. Jadi
apa namanya, nanti port itu bisa dipakai oleh siapapun dan tidak ada yang apa ya, istilahnya ini port saya, nggak ada, semua boleh boleh pakai ya. Contohnya apa? Contohnya well known port itu port 21 untuk FTP, file transfer protocol, untuk ngirim file dari klien ke server ya. Atau tadi sempat saya singgung SSH, secure shell ya. Secure shell itu untuk remote ke server, dia pakai portnya 22. DNS nanti ada di materi selanjutnya, dia menggunakan port 53. HTTP port 80, HTTPS-nya port 443. Kemudian di register portnya, contohnya adalah 3306, itu adalah portnya untuk database ya, MySQL atau MariaDB. Kemudian ada lagi portnya untuk remote desktop, itu tiga berapa ya, saya lupa ya, 3086 beberapa gitu ya. Nah, itu ada juga. Jadi itu adalah aplikasi tambahan yang umum digunakan. Sedangkan di atasnya itu bebas, siapapun saja boleh pakai ya. Oke, kesimpulannya, komunikasi data itu butuh soket ya. Perangkat yang digunakan harus ada IP dan portnya, serta protokol komunikasi yang disepakati, ada UDP dan TCP. Detailnya silakan Anda baca kembali materi jaringan komputer Anda ya. Kalau TCP itu ada error checkingnya dan dia relatif lebih lambat daripada UDP, dan sebaliknya kalau UDP cepat karena apa? Send and forget. Saya kirim, saya nggak peduli dia terima apa enggak. Kalaupun terima dia utuh apa enggak, saya nggak peduli. Yang penting saya kirim saja. Nah, seperti itu. Kemudian IP address itu alamat rumah atau hotel ya. Saya lebih suka menganalogikan seperti hotel ya. Sedangkan portnya itu adalah nomor kamar dalam hotel. Ya, jadi misalnya nih di Malang ada Hotel Tugu ya, Jalan Tugu nomor 1 kalau nggak salah itu ya. Di dalam hotel kan ada banyak kamarnya. Misalnya Anda diminta mengirim paket ke Hotel Tugu, pasti Anda tanya, ini kamar nomor berapa? Begitu. Karena kalau nggak tahu kamarnya, ya nggak nyampe paketnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada klasifikasinya, ada 3 yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat aplikasi chatting sederhana menggunakan soket. Ya. Oke, di sini saya sudah ada contohnya. Nanti ini Anda bisa download ya contohnya ya. Contohnya Anda bisa download nanti di apa namanya, LMS kita, di learning kita ya. Oke, di sini saya ada 4 file ya. Kita akan coba yang TCP dulu ya. Ini saya punya TCP server dan TCP client. Nah, kebetulan ini saya sudah punya server ya. Ada server yang ada di komputer yang lain. Nah, di sini ya. Ini saya servernya pakai Linux. Alamatnya 192.168.100, ini IP address-nya server saya. Dan di sini sudah ada TCP server dan ada UDP server ya. Jadi nanti di server saya akan saya jalankan servernya, di komputer ini akan saya jalankan kliennya ya di sini. Oke, ini ya, ini ada saya jalankan kliennya. Oke, sekarang kita akan coba dulu yang TCP ya. Tadi kan saya bilang ada handshake ya. Agar tahu ada terjadinya handshake, maka saya akan nyalakan yang namanya Wireshark. Oke, ya, ini Wireshark. Saya akan nyalakan. Oke, dan tadi saya pakai port berapa ya? Portnya adalah 12345. Maka Wireshark-nya akan saya minta untuk monitor traffic TCP di portnya 12345. Oke, sementara belum ada komunikasi, sekarang di servernya akan saya jalankan Python TCP server. Oke ya, server menunggu koneksi. Nah, kemudian di sisi komputer saya, di klien, saya jalankan Python TCP client. Oke, ya, terhubung ke server, ketika untuk keluar ya. Di sini terhubung dengan ini. Ini adalah IP address dari komputer saya, ya. Config. Nah, ini 1.12 ini IP komputer saya terhubung ke server, ya. Nah, oke, kita lihat dulu di Wireshark, ya. Di sini ada 3 paket data. Yang pertama synchronize, yang kedua syncX, dan terakhir ada X ya. Jadi inilah proses handshake-nya. Pertama dari komputer saya ke server akan mengirimkan paket synchronize, kemudian servernya 100 ke komputer saya 12 akan membalas dengan syncX,
dan komputer saya akan membalas dengan acknowledge ya. Detailnya Anda bisa buka kembali materi di jaringan komputer ya, saya nggak perlu detail di sini. Oke, sekarang saya akan coba berkirim pesan. Halo server. Nah, nih, sampai ya. Halo server, di sini sampai datanya dan di sini ada datanya. Komunikasi data dari komputer saya ke server ya. Nah, ini datanya adalah halo server di sebelah kanan ini. Ini datanya ya. Halo server. Oke. Kemudian misalnya server membalas nih. Halo klien. Nah, di sini muncul dari server dia bilang halo klien. Secara jaringan komputernya di sini muncul dari server ya. Dia mengirim data ke klien ya. Datanya apa di sini? Halo klien. Nah, seperti itu ya. Ini adalah komunikasi menggunakan protokol TCP ya. Dia ada handshake-nya. Anda perhatikan di sini, satu, dia tidak terenkripsi. Artinya ketika ada orang melakukan sniffing di jaringan Anda, itu akan ketahuan Anda chattingnya apa saja ya. Ini kurang aman, tapi tidak apa-apa sebagai contoh saja untuk pertama kali kita belajar. Nanti di belakang kita akan belajar yang lebih aman ya. Yang kedua, Anda perhatikan di sini ada alamatnya, ya, yang tadi saya sebutkan. Sumbernya dari mana, tujuannya kemana. Kemudian di sini juga ada eh, apa namanya portnya 12345 dan dia menggunakan protokolnya TCP, ya. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini destination portnya. Destination portnya berarti di komputer saya itu dia open port di 61418. Ya, ini adalah port acak yang tadi kita bahas. Ya, jadi ini adalah pembuktian bahwa oh ternyata memang benar seperti ini proses komunikasi di jaringan komputer. Oke ya, sekarang kita akan mencoba yang UDP ya, Python UDP server. Oke, saya nyalakan server UDP dan yang ini Python UDP client. Oke, terhubung ya. Nah, terhubung. Oke, ini saya ganti ke UDP portnya 12345. Oke, ya masih belum ada komunikasi. Oke, saya apa namanya kirim pesan. Halo server. Nah, nih ya, muncul halo server ya. Halo client. Nah, ini muncul halo client. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini ada IP dan portnya yang dikirimkan. Ya, Eh, kamu lagi ngapain? Nah, oke, aku lagi chatting sama kamu. Oke, nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi Anda perhatikan di sini IP address-nya dan portnya selalu dikirimkan. Karena apa? Karena dia tidak ada handshake. Dia hanya send and forget saja. Jadi dia harus tahu saya mau kirim ke alamat mana, portnya berapa. Setiap kali ada apa namanya, ada data yang akan dikirimkan. Oke, sebentar. Ini kenapa kok dia nggak muncul ya? Yang UDP dot portnya tadi 2345. Oh, ini ada nih. Nah, ini ada ya. Nah, di sini kita bisa lihat datanya di sini. Halo klien. Ini yang tadi ya. Kamu ngapain gitu ya. Nah, Anda perhatikan di sini setiap pengiriman datanya dia akan mengirimkan IP address-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah bedanya TCP dan UDP. Oke. Eh Demikian materi kita untuk kali ini ya. Jadi itu adalah contoh komunikasi data sederhana kita menggunakan aplikasi chatting. Nanti apa namanya filenya akan saya share di e-learning kita. Anda silakan download, Anda silakan coba-coba ya. Anda ganti portnya, Anda ganti protokolnya, Anda coba bagaimana jika portnya nggak sama atau bagaimana jika protokolnya antara klien dan servernya nggak sama. Bisa nggak dia komunikasi? Oke ya, silakan dicoba.
Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.